Makanya Mullah Sadra itu sangat dikenal bahwa dialah yang memadukan filsafat dan irfan. Tadinya berkelahi filsafat irfan itu, karena irfan bilang tidak ada, yang ada itu kecuali Tuhan. Yang kalau udah ada, lo ngomong apa itu? Lo ada apa tidak? Kalau lo tidak ada, tak usah ngomong. Lo ngomong sama aku juga, aku ada apa enggak? Ngapain juga ngomong kayak gitu. Kita ini apa terus? Alam ini apa terus? Kita ini ada, tapi adanya itu mungkin, dan mungkin itu terbatas. Esensi itu perlu kepada sebab dan seterusnya. Nah kayak gitu. Dalil-dalil itu Allah sendiri mengatakan Allah mencipta, khalaqa segala macam. Apa tajalli manifestasi. Allah sendiri mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah mencipta dan seterusnya. Nah, mereka juga menjawab dengan dalil-dalil Quran juga, berkelahi walhasil. Baru setelah Mullah Sadra ke bawah tidak lagi berkelahi. Itu karena ternyata bahwa irfan itu sangat didukung oleh filsafat, tapi filsafat yang berkacamata ada, bukan yang filsafat berkacamata esensi. Nah itu, yakni filsafat yang berkacamata ada. Nah, jadi Mullah Sadra dalam filsafat itu punya wahdatul wujud juga, tapi lain dengan wahdatul wujud irfan, tapi sekelas di bawahnya. Jadi tinggal maju sedikit sudah jadi irfan. Begitu. Apa wahdatul wujudnya Mullah Sadra? Yang dulu pelajaran awal ada itu satu, tapi perbedaan dan kesamaannya semuanya kembali kepada ada, tidak kembali kepada selain ada. Karena selain ada tiada, yang tiada tak mungkin memberikan ciri sehingga berbeda. Oleh karena itu setiap perbedaan yang ada kembali kepada persamaannya. Itulah yang disebut wujud tasdiki, wujud berdegradasi. Wujud satu dan berdegradasi, atau wujud satu memiliki degradasi, misalnya gitu. Bagaimana dia dikatakan wujud? Yang wujud tidak bersyarat ini dia bersifat mungkin, tidak apa-apa. Apa ketika mungkin? Mungkin itu apa? Nah, mungkin itu mungkin ada. Sekarang pertanyaannya, ketika sudah ada, apakah sudah keluar dari mungkin? Apa jawabannya? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang keluar. Nah, apa alasannya kenapa keluar? Yang keluar dulu, siapa yang bilang keluar? Hah? Nah, apa alasannya yang bilang tidak keluar? Hah? Kenapa? Ini kan sudah ada sekarang. Mungkinkah yang ada dibilang tiada? Ini tidak mungkin. Sedangkan kenapa dibilang masih mungkin? Iya itu nih, sama kayaknya dengan saya salah paham tadi. Atau mungkin salah mau, tahu mungkin maunya sama oleh yang tadi. Saya salahkan, mungkin benar maunya, saya mungkin keliru tadi menyalahkan, tapi mungkin juga salah. Ya, karena ketika dia dibilang bahwa dia perlu kepada sebab, kepada kelanggengannya, berarti sama dengan yang dikatakan Mas itu tadi, bahwa apa? Dia tetap perlu kepada sebab, tidak mungkin mandiri. Jadi wujud mungkin atau esensi yang mungkin itu, ketika wujud itu memang wajibul wujud, tetapi dengan selain dirinya. Kalau dilihat dengan dirinya apa? Tetap mungkinun wujud, tetap esensi dan mungkin ada. Karena apa? Dia tetap perlu kepada sebab manakala ingin tetap langgeng. Jadi dengan demikian maka maka esensi yang tanpa syarat ini juga bisa memiliki ada. Begitu. Tidak menolak ada. Lagi? Yang mau ditanyakan, ada pertanyaan, apa bedanya esensi mutlak dengan esensi dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu? Awalan sudah jelas. Ketika dibilang esensi mutlak, yakni tidak ada syarat, tidak disyarati apa-apa. Yakni misalnya esensi sudah manusia, nah tidak ada syarat.
Jadi, oleh karena itu dia bisa dalam akal saja, dia bisa di luar akal juga, internal, eksternal, terserah. Pokoknya syarat. Laki perempuan tidak ngasih. Nah, ketika saya tidak ngasih syarat, berarti bisa diberi sesuatu. Kan tadi dibilang begini, perhatian, ketika dibilang esensi dengan syarat sesuatu, itu disyarati, yakni diharuskan adanya sesuatu. Tapi ketika saya mengatakan esensi tanpa syarat, yakni boleh ada sesuatu, boleh tidak ada sesuatu. Itu maksudnya. Nah, kalau dengan syarat sesuatu, maka tidak boleh tidak harus dengan batu. Misalnya manusia demi Tuhan, demi masa manusia sedang merugi, itu syarat sesuatu, disyarati dengan adanya sesuatu, harus ada sesuatu. Sebab esensi dalam pandangan murni tidak ada yang merugi. Apa esensi manusia? Rasional. Mana meruginya? Tidak ada. Apakah binatang rasional merugi? Tidak. Tidak ada yang untung. Nah, oleh karena itu pasti yang dimaui Tuhan, yakni apa? Manusia dengan syarat sesuatu.